Halo, oke. Kita langsung aja reading buat Gemini di minggu ketiga dan minggu keempat tentang kabar bahagia buat kamu. Apa ya kabar bahagia buat kamu di waktu deket ini? So guys, kita lihat di sini kalau yang aku rasa beberapa dari kamu mungkin lagi ada tekanan batin atau mungkin lagi capek hatinya, entah karena mungkin dari uh, sebabnya seseorang atau mungkin karena situasi atau keadaan kamu. Mungkin ada beberapa yang lagi sakit atau nggak enak badan ya. Dan ini udah sering terjadi. Oke. Tapi kalau yang aku rasa ini kayak lebih ini sih. Ada kejadian yang berulang dan itu kayak bikin kamu tuh capek hati. Kok kayak gini terus sih? Kok nggak kelar-kelar? Kok nggak ada ujungnya? Gitu ya. Mungkin ada permasalahan antara kamu dengan seseorang. Yang mana aku merasa di sini dari berbagai kejadian yang sebelumnya ada itu kayak bikin kamu down, mungkin juga bikin kamu kayak merasa diri kamu tuh udah apa ya capek banget gitu. Coba kita lihat apa sih yang bikin kamu happy nantinya setelah masa-masa ini. Keputusan atau ketegasan tentang sesuatu hal. Jadi misalkan kamu misalkan terpuruk oleh keadaan karena kamu sempat patah hati atau dikecewakan oleh seseorang dalam berbagai hal. Nah, di sini aku merasa setelah masa-masa tersebut kamu bisa menemukan atau menyimpulkan keputusan dalam diri kamu sendiri untuk membawa diri kamu pergi dari situ. Ya, karena apa ya, mungkin di masa-masa tersebut kamu tuh kayak sempat hilang arah juga, nggak tahu harus gimana, kayak pasrah aja tiap harinya. Tapi setelah kamu bangkit dari hal itu, kamu bisa lebih bisa membawa diri kamu ke hal yang atau situasi yang lebih baik lagi. Kamu lebih semangat lagi, kamu kayak hidup lagi kayak gitu loh. Oke, kita lihat lagi. Oke, di sini kalau yang aku lihat ya, mungkin bisa jadi sih kamu tuh berada di fase kayak merasa kurang, mungkin tersisih atau nggak dianggap. Mungkin bisa berkaitan dengan keuangan, hubungan atau posisi hidup. Kayak ada rasa kok aku berjuang sendirian ya gitu. Dan di sini juga aku lihat ada banyak benturan dari sekitar kamu, mungkin tentang perbedaan pendapat, ada adu ego, persaingan, atau bahkan drama kecil yang cukup melelahkan ya. Nah, hal ini kayak membuat kamu tuh merasa capek batin, seolah harus bertahan di tengah keramaian, tapi tidak benar-benar dipahamin, kayak gitu. Tuh, mungkin akar permasalahannya itu ada pada kekecewaan masa lalu ya. Jadi kamu masih membawa luka, entah itu penyesalan, harapan yang tidak terpenuhi, fokus pada apa yang hilang, bukan yang masih tersisa ya. Dan energi ini tanpa sadar menarik situasi serupa, kayak rasa kehilangan berulang, perasaan yang nggak cukup, dan emosi yang belum tuntas. Dan mungkin yang perlu kamu hindarin ya, adalah ini sih, selalu membandingkan diri dengan orang lain, itu perlu kamu hindari. Jadi jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Dan juga jangan bertahan di lingkungan yang penuh konflik hanya demi pengakuan. Ya, di sini juga teman-teman Gemini jangan sampai mengurung diri dalam merasa sedih dan menyalahkan keadaan. Juga jangan mengabaikan peluang kecil karena merasa terlalu sepele. Ya, nah ini fase dimana emosi tuh harus dipulihkan dulu gitu, bukan dipaksa untuk kuat. Nah, aku lihat potensi kabar bahagianya datangnya perlahan tapi nyata. Aku lihat ada awal baru yang stabil, mungkin juga peluang kecil yang berkembang jadi besar, mungkin kesempatan belajar,
kerja atau hubungan yang lebih sehat lagi. Jadi setelah kamu berani melepaskan fokus pada kehilangan ya, semesta tuh kayak memberi kesempatan baru gitu loh, yang lebih sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan kamu saat ini. Jadi bahagianya tuh bukan yang meledak-ledak banget, tapi kayak tenang, bertumbuh, dan terasa aman. Ya, kamu tidak kekurangan kok. Kamu hanya sedang dipindahkan ke tempat yang lebih tepat aja. Yang hilang memang menyakitkan, tapi yang datang nanti lebih selaras. Oke? Okay? So, kita buka kartu lagi. Kalau yang aku lihat di sini, beberapa dari teman-teman Gemini ya, mungkin kamu tuh sedang berada di fase bergerak maju dengan tekad yang kuat. Meski hati kamu tuh belum sepenuhnya tenang gitu. Karena ada dorongan besar untuk menang di sini. Untuk membuktikan diri atau keluar dari kondisi lama. Namun di sini aku juga merasakan ada tarikan dua arah. Antara ingin lanjut atau ingin berhenti. Antara logika dan emosi, antara masa lalu dan tujuan baru. Ya nggak? Karena sebuah bab besar dalam hidup kamu tuh sudah selesai di sini. Bukan kehancuran sih, tapi kayak penutupan mutlak yang nggak bisa diulang seperti dulu. Mungkin hubungan, pola hidup, cara berpikir, atau identitas lama yang sudah nggak selaras itu perlu dilepaskan. Kayak semesta tuh memaksa kamu bergerak karena diam bukan pilihan lagi gitu loh. Ya, jadi mungkin yang perlu kamu hindarin juga, jangan bertindak terlalu terburu-buru karena emosi, dan juga jangan mengatakan sesuatu yang menusuk tanpa dipikirkan. Atau mungkin jangan memaksakan kebenaran versi sendiri kamu, ya. Dan juga jangan bergerak cepat tapi tanpa arah yang jelas. So guys, aku di sini, tapi kalau nggak dikendalikan bisa melukai diri sendiri atau orang lain sih, ya. Dan potensi kabar bahagianya, aku lihat ada keputusan cepat yang membebaskan, percakapan jujur yang membuka jalan baru, dan mungkin kejelasan setelah lama terjebak kebingungan. Nah, mungkin setelah kamu berani menutup masa lalu sepenuhnya ya, dan mengarahkan tekadnya dengan sadar, maka mungkin ada terobosan ya tentang kebenaran, kelegaan, dan arah baru yang jauh lebih jelas buat kamu. Ya, bahagianya tuh bukan karena semuanya indah gitu ya, atau bukan semuanya mudah, tapi karena kamu akhirnya tahu kemana harus melangkah gitu. Jadi, kamu tuh tidak kehilangan arah. Kamu sedang dipercepat menuju hidup yang nggak lagi bisa kamu tunda, gitu ya. Oke, buat teman-teman Gemini, aku rasa cukup dulu. Semoga readingan kita bisa bermanfaat hari ini dan terima kasih banyak sudah nemenin aku sampai akhir video ya. Salam santu, salam rahayu buat semuanya. Bye-bye.